Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada meeting ketiga dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran MI atau SD. Untuk kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar pembelajaran MI atau SD. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai bersama yang tercover dalam sub CPMK 3 yaitu diorientasikan nantinya atau diharapkan nanti mahasiswa bisa menganalisis, menilai, memanipulasi tentang konsep dasar strategi pembelajaran MI atau SD. Adapun latar belakangnya, yang pertama adalah pendidikan dasar adalah fondasi pembentukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi, pembentukan sikap, pengetahuan, keterampilan ini fondasinya adalah berada di pendidikan dasar seperti seperti MI atau SD. Kemudian, guru MI atau SD wajib memahami strategi pembelajaran agar sesuai dengan tahap perkembangan anak. Jadi kalau misalkan guru mengajar kelas satu berbeda kelas satu 2 3 ya, itu tentunya berbeda dengan mengajar kelas 4 5 6 karena mereka berada pada tahapan atau fase praoperasional konkret, maka paling tidak strategi pemilihan strateginya juga harus berbeda. Seperti itu. Yang tentunya disesuaikan dengan perkembangan anak. Kemudian, strategi itu posisinya ada di tengah-tengah. Dia menjadi penghubung antara tujuan kurikulum dengan praktek kelas. Jadi, apa yang diterapkan guru, apa yang dipraktekkan siswa itu di dalam kelas, itu sejatinya untuk memenuhi atau mencapai tujuan kurikulum. Nah, sebagai penghubungnya itu adalah strategi yang dilakukan atau strategi yang dipilih oleh guru seperti itu. Selanjutnya, urgensi strategi pembelajaran itu ada tiga ya kalau kita petakan. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa. Ini menurut Slevin 2009. Jadi, paling tidak dengan menghadirkan strategi pembelajaran bisa membangkitkan motivasi belajar siswa, siswa akan lebih aktif, partisipatif di atas panggung pembelajaran, sehingga mereka motivasinya akan terus mengalami peningkatan seperti itu. Kemudian yang kedua, adalah mengarahkan proses pembelajaran menuju tujuan. Jadi urgensi dari strategi pembelajaran, dia bisa memandu dan mengarahkan pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah membantu diferensiasi sesuai gaya belajar. Jadi siswa itu kan seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa mereka memiliki tingkat diferensiasi gitu, bakat dan minat yang berbeda-beda. Ada yang mereka memiliki gaya belajar visual, ada yang mereka belajar auditori dengan gaya belajar kinestetik. Maka strategi yang diterapkan oleh guru itu harus bervariasi yang sekiranya bisa mengakomodir masing-masing gaya belajar, baik visual, auditori, kinestetik, dan seterusnya. Selanjutnya adalah definisi dari strategi pembelajaran. Di sini saya formulasikan dua ya, dua dari expert atau tokoh, yaitu Joyce and Well pada 2015 gitu ya. Dia mengatakan bahwa eh, strategi pembelajaran itu merupakan sebuah rencana atau mekanisme atau juga disebut dengan rumusan yang digunakan untuk mengarahkan pembelajaran dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi intinya adalah menurut Joyce and Well, posisi atau apa strategi pembelajaran itu adalah sebuah rencana atau mekanisme tertentu yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan pembelajaran dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian untuk pendapat Dick and Carey 2015, dia mendefinisikan bahwa strategi pembelajaran merupakan ini rencana yang komprehensif dari komponen-komponen pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan. Jadi intinya dari dua tokoh ini, dari dua pandangan ini maksud saya, mereka bisa di ini ya highlight bahwa strategi pembelajaran itu merupakan suatu rangkaian
perencanaan atau konsep gitu ya yang komprehensif yang disusun secara sistematis untuk meraih tujuan pembelajaran seperti itu. Selanjutnya prinsip dasar strategi pembelajaran. Nah, di sini dipetakan menjadi empat ya. Yang pertama berpusat pada siswa. Tentu ya. Jadi terutama strategi aktif gitu ya, bagaimana proses pembelajaran di setup untuk berfokus kepada siswa. Jadi yang dituntut aktif di atas panggung pembelajaran itu adalah siswa, bukan gurunya. Yang kedua adalah relevan dan kontekstual dengan kehidupan siswa. Jadi relevan itu maksudnya strategi yang diterapkan itu paling tidak sesuai dengan materi, kurikulum, terus kebutuhan siswa, kemudian dia juga kontekstual gitu ya, sesuai dengan apa yang dialami oleh siswa dalam konteks kehidupan nyatanya. Kemudian yang ketiga adalah prinsip dasar strategi yaitu fleksibel dan adaptif, yaitu disesuaikan dengan kondisi kelas. Kalau kelasnya misalkan anaknya aktif, maka strategi apa yang sekiranya bisa membangkitkan dan mengakomodir kemampuan keaktifan siswa itu gitu ya. Sehingga mereka lebih teraktualisasi keaktifannya gitu sesuai dengan apa namanya tujuan dari pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah perpaduan antara tujuan, materi, media, dan evaluasi. Di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa strategi itu sebenarnya mencakup juga adanya tujuan, materi, media, evaluasi. Maka prinsip dasar dari strategi pembelajaran itu juga mengakomodir dari empat komponen ini, seperti itu. Selanjutnya adalah komponen strategi pembelajaran ada apa saja. Untuk saya persingkat saja ya waktunya biar lebih efisien, yaitu yang pertama komponennya adalah tujuan. Jadi tujuan yang dirancang dalam proses pembelajaran, kira-kira tujuannya apa gitu ya. Tujuan itu harus terformulasi secara spesifik, smart gitu ya, spesifik, kemudian measurable, yaitu terukur, kemudian achievable, bisa diraih gitu ya tujuan itu, kemudian relevan, sesuai, time bound, itu eh, waktunya juga terukur, terjangkau gitu. Terus yang kedua adalah metode dan teknik. Jadi komponen strategi itu ada metode dan teknik. Pernah saya sampaikan juga bahwa terma dari strategi pembelajaran itu banyak ya keluarganya. Ada model, kemudian approach, metode, teknik, taktik, gamification, kemudian ada juga ice breaking dan seterusnya. Selanjutnya adalah materi sesuai tahap perkembangan. Ini menurut Piase gitu ya, bahwa komponen dari strategi itu salah satunya juga materi yang disesuaikan dengan perkembangan siswa. Kemudian yang keempat adalah media atau visual. Jadi media juga tercover sebagai komponen dari strategi pembelajaran karena menjadi satu kesatuan dengan strategi pembelajaran gitu ya, baik yang visual, digital maupun media yang manipulatif yang sudah di set up dan dimodifikasi. Kemudian yang berikutnya yang masuk pada komponen strategi pembelajaran adalah evaluasi. Yang di situ ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Seperti itu. Contohnya di sini ada misalkan ngajar PPKN kelas 5 dibuatkan board game stop bullying gitu ya. Nah, seperti itu. Ini kaitannya dengan media yang dipilih dan itu menjadi bagian dari strategi. Kemudian klasifikasi umum strategi itu yang pertama ada ekspositori, yaitu guru menjelaskan, siswa menerima, cocok fakta dasar. Jadi eh ya ini lebih kepada teacher center gitu ya. Yang lebih aktif memang yang lebih aktif menjelaskan adalah guru gitu. Siswa hanya menjadi good listener seperti itu. Kemudian ada inquiry, yaitu siswa menemukan konsep gitu ya. Tentunya guru sebagai fasilitator yang juga mewadahi, memfasilitasi, mendampingi gitu ya. Bukan sekonyong-konyong atau serta-merta siswa menemukan konsepnya sendiri, apalagi anak MI gitu. Tetap ada panduan dari guru. Kemudian yang ketiga adalah problem based learning atau PBL, belajar dari masalah nyata. Jadi guru harus pandai-pandai ketika misalkan topiknya tentang apa misalkan ya tentang siklus air, maka ya mungkin guru bisa menghadirkan konteks problem tentang siklus air itu seperti apa dan seterusnya. Terus kemudian project based learning ini menghasilkan karya nyata gitu ya, karena berbasis proyek. Proyek itu adalah lebih umum, itu dikerjakan secara kelompok, tetapi secara individu juga ada gitu ya, yang di dalamnya berorientasi pada produk atau karya nyata dari siswa.
Contohnya misalkan mata pelajaran IPA gitu ya, percobaan sederhana tentang sifat benda. Kemudian strategi yang relevan digunakan di MI atau SD ini secara umum ya, biasanya adalah cooperative learning gitu, belajar berkelompok gitu. Macam-macamnya banyak di sini, ada STAT, ada Jigsaw, ada Group Investigation. Kemudian yang kedua ada active learning, yaitu apa saja role play gitu ya, bermain peran. Kemudian gallery walk, yaitu pameran berjalan. Kemudian quiz games. Nah, itu juga quiz gitu ya, permainan gitu ya. Terus yang ketiga adalah contextual teaching and learning. Jadi bagaimana strategi eh, CTL ini itu menghadirkan konteks nyata pengalaman hidup siswa di dalam kelas atau mungkin ketika proses pembelajaran dilaksanakan seperti itu. Nah, seperti apa penjelasan lebih detailnya kaitannya dengan ini, istilah-istilah ini dalam strategi ini ya, maksudnya itu bisa kita diskusikan besok. Akan saya jelaskan lebih detail ketika di dalam kelas offline. Selanjutnya, model strategi inovatif. Nah, eh, model strategi inovatif itu yang pertama ada blended learning, tatap muka plus digital, gabungan gitu ya. Terus yang kedua, gamifikasi, game edukatif untuk motivasi gitu, membangkitkan motivasi belajar siswa dengan learning by playing gitu. Kemudian yang ketiga ada STEM approach, yaitu science, teknologi, engineering, art, math. Ini yang tahapan yang ketiga ini agak susah sih gitu ya. Dan memang perlu dibiasakan kepada siswa gitu biar mereka bisa lebih uh, berpikir tingkat tinggi gitu. Contohnya misalkan kelas 4 IPA bisa dilakukan melalui eksperimen sederhana dengan aplikasi simulasi sains gitu. Ini contohnya saja. Selanjutnya, peran guru dalam strategi. Nah, peran guru dalam strategi itu bisa sebagai perencana, yaitu contohnya menyusun RPP atau bahan ajar, modul ajar maksud saya, kemudian menyiapkan media. Nah, itu kan harus direncanakan gitu. Kemudian yang kedua, peran guru adalah fasilitator, yaitu mendampingi siswa di atas panggung pembelajaran atau dalam kegiatan KBM. Kemudian yang ketiga adalah inovator, menghadirkan variasi strategi. Jadi biar tidak monoton, maka strategi yang dihadirkan itu perlu bervariasi gitu. Kemudian guru juga sebagai evaluator dan reflektor memperbaiki pembelajaran. Jadi, setelah proses pembelajaran dilakukan, maka perlu ada semacam refleksi, perlu ada semacam evaluasi, kelebihannya apa, kelemahannya apa dalam proses pembelajaran. Untuk kemudian di meeting berikutnya itu ada perbaikan. Contohnya, nanti ada penutup gitu ya dari guru. Guru menutup pelajaran dengan refleksi. Hari ini saya belajar. Bisa ditanya one by one. Nah, ini sebenarnya hari ini saya belajar bla bla bla, siswanya bisa menyampaikan. Itu sederhana, terarah, tetapi nanti lebih tersampaikan. Selanjutnya, tantangan guru MI atau SD gitu ya. Pertama, kelas besar, heterogenitas siswa. Nah, biasanya kalau kelasnya besar gitu kan berisik, rame, terus kemudian tidak kondusif gitu. Ini menjadi tantangan bagi guru gitu. Yang kedua, fasilitas terbatas. Nah, eh, sering ya ketika diskusi seolah-olah pendidikan di desa itu fasilitasnya terbatas. Ya, tergantung ya. Eh, Makanya perlu dan menjadi tantangan bagi guru ketika fasilitas terbatas, maka dia harus berinovasi dan berkreasi seperti apa gitu ya. Kemudian ketiga, kurangnya pelatihan strategi inovatif. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri juga dan PR bagi pemangku kebijakan yang ada di sekolah gitu ya. Bahwa guru itu menjadi penting eh untuk lebih paham dan lebih kaya tentang strategi inovatif seperti itu. Dan ini menjadi tantangan ya ketiga-tiganya dalam proses pembelajaran. Kemudian solusi dan inovasinya bagaimana? Yang pertama solusinya gunakan cooperative learning untuk kelas besar. Jadi kalau kelasnya besar dan itu biasanya berisik dan rame gitu ya, maka yang lebih tepat itu adalah diterapkan cooperative learning. Jadi dibagi kelompok dan di situ buat persaingan saja.
ya kelompok yang paling kondusif, paling aktif, paling tepat menjawab dan seterusnya itu akan diberikan punishment, akan diberikan reward misalkan, sedangkan kelompok yang tidak kondusif dan seterusnya itu akan diberikan punishment. Nah, itu insya Allah akan merangsang mereka untuk lebih tertib dan seterusnya. Manfaat yang kedua, manfaatkan media sederhana dan lokal, low cost teaching aids. Jadi bisa memanfaatkan media-media sederhana kalau tidak ada proyektor, tidak ada laptop, tidak ada apa gitu ya, bisa pakai kertas atau apalah gitu, yang kemudian mungkin bisa pakai daun atau apalah, sesuaikan dengan materi gitu. Terus yang ketiga, terapkan diferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Terkadang variasi itu penting ya, diferensiasi itu kan bakat dan minat, gaya belajar mereka juga, kebutuhannya juga. Kalau visual, kumpulkan dengan visual, auditori dengan auditori, kemudian kinestetik dan kinestetik gitu, buat mereka bersaing. Tapi di satu sisi, di pertemuan berikutnya juga harus dicampur gitu ya, di random. Nah, ini bagian dari terapkan diferensiasi sesuai kebutuhan siswa biar lebih bervariasi. Kemudian studi kasus atau best practice, kasus nyata ya, guru kelas 4 MI Ma'arif menggunakan project based learning membuat taman kelas hijau. Nah, ini kasusnya seperti itu. Hasilnya siswa lebih peduli lingkungan, belajar IPA dan PPKN sekaligus. Jadi yang pertama, dengan menggunakan kasus penerapan strategi project based learning ini, maka nanti siswa akan lebih sadar akan pentingnya lebih peduli pada lingkungan dengan adanya taman kelas hijau itu gitu ya. Kemudian ada keterpaduan praktek antara IPA dan PPKN pada problem based project based learning ini. Seperti itu. Jadi dengan membuat taman kelas hijau, di situ mata pelajaran IPA, PPKN juga terintegrasi. Kemudian kesimpulan, nah ini kesimpulan bisa kita inilah simpulkan besok gitu ya sambil brainstorming. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.